kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Oh, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Oh, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Hanya kasih-Mu kasih Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih-Mu, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, oh tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Gubernur Nusa Tenggara Timur yang kami hormati, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang kami hormati, Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur yang kami hormati, Bupati dan Wakil Bupati Sumba Tengah masa jabatan tahun 2018 sampai 2023 yang kami hormati, Bupati Alor masa jabatan tahun 2019 sampai 2023, Ketua dan Wakil Ketua TPPKK Kabupaten Alor dan Kabupaten Sumba Tengah masa jabatan tahun 2018 tahun 2023 yang kami hormati, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Alor dan Kabupaten Sumba Tengah, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Alor dan Kabupaten Sumba Tengah, para asisten sekda dan pimpinan perangkat daerah, singkatnya Bapak Ibu hadirin sekalian. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini, Senin tanggal 13 November tahun 2023, diselenggarakan acara pengambilan janji jabatan dan pelantikan penjabat Bupati Alor dan penjabat Bupati Sumba Tengah oleh penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur atas nama
Presiden Republik Indonesia. Acara diawali dengan pembacaan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia oleh Pelaksana Tugas Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.1.3 garis datar 4244 tahun 2023 tentang pengangkatan penjabat Bupati Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.1.3 garis datar 6103 tahun 2023 tentang pengangkatan penjabat Bupati Sumba Tengah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Menteri Dalam Negeri menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, tertulis, terbaca. Ke-1, mengangkat saudara 1. Dr. Andus Set Libing MSI, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai penjabat Bupati Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur. 2. Dr. Andus YR Rubidara MSI, Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT sebagai penjabat Bupati Sumba Tengah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kedua, penjabat Bupati sebagaimana dimaksud dalam diktum 1. A. Selama melaksanakan tugas sebagai penjabat Bupati, yang bersangkutan harus tetap menduduki jabatan pimpinan tinggi pertama. B. Memiliki hak keuangan dan hak protokoler yang setara dengan kepala daerah definitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. C. Mempunyai tugas, kewenangan, kewajiban, dan larangan yang sama dengan tugas, wewenang, kewajiban, dan larangan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan mengenai pemerintahan daerah. D. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada huruf C, dilarang 1. Melakukan pengisian pejabat dan mutasi pegawai. 2. Membatalkan perizinan yang dikeluarkan pejabat sebelum dan garing atau mengeluarkan perizinan yang berbeda dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya. 3. Membuat kebijakan pemekaran daerah. Dan 4. Membuat kebijakan yang berbeda dengan program pembangunan pejabat sebelumnya. E. Larangan sebagaimana dimaksud pada huruf D dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. F. Memfasilitasi persiapan pelaksanaan pemilu tahun 2024 dan pemilihan kepala daerah tahun 2024 serta menjaga netralitas aparatur sipil negara. Dan G. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada gubernur paling sedikit 3 bulan sekali. Ketiga, masa jabatan penjabat bupati sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 paling lama 1 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Keempat, keputusan menteri ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 2023 untuk Kabupaten Alor dan tanggal 10 November 2023 untuk Kabupaten Sumba Tengah. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Salinan keputusan menteri ini disampaikan kepada yang terhormat 1 dan seterusnya. Petikan keputusan menteri ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Persiapan pelantikan. Kepada rohaniwan disilakan menempati tempat yang telah ditentukan.
Pengucapan janji jabatan dipandu oleh penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur. Sebelum saya mengambil janji, saya ingin bertanya, apakah saudara-saudara bersedia diambil janjinya? Bersedia. Selanjutnya saya perlu memperingatkan bahwa janji yang akan saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Janji ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir, juga penting sekali untuk disadari bahwa janji ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Janji ini hendaknya diucapkan dalam kesadaran yang sepenuhnya dengan kemauan yang sungguh-sungguh. Janji ini adalah janji terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Selanjutnya, saudara-saudara agar mengikuti dan menirukan kata-kata saya dengan hikmat. Saya berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai penjabat bupati dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada masyarakat Nusa dan bangsa. Semoga Tuhan menolong saya. Pengukuhan oleh rohaniwan. Kedua kekasih Kristus, sebagai abdi negara, tapi juga sebagai abdi Allah, janji dan komitmen iman dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepadamu telah Bapak berdua ikrarkan. Karena itu, sebagai hamba Tuhan, saya mengukuhkan janji dan komitmen imanmu di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Jabatan adalah anugerah Tuhan. Kepemimpinan adalah kepercayaan yang sangat mahal. Menjadi seorang pemimpin tentu ada banyak peluang yang ada di depanmu, tetapi juga ada banyak tantangan, ada banyak godaan yang siap menghadapmu. Karena itu, peganglah kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tuhan menganugerahkan kekuatan, hikmat.
Tuhan akan menolongmu dan Tuhan akan menuntunmu kini dan selama-lamanya. Amin. Pengukuhan selesai. Rohaniwan disilakan kembali ke tempat semula. Penandatanganan berita acara janji jabatan dan fakta integritas berturut-turut. Yang pertama, oleh Saudara Dr. Andas Z. Libing MSI sebagai penjabat Bupati Alor. Selanjutnya, oleh Saudara Dr. Andas Yusuf Leri Rupidara MSI sebagai penjabat Bupati Sumba Tengah. Dan selanjutnya oleh penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur. Pemasangan tanda pangkat jabatan, penyematan tanda jabatan, dan penyerahan surat keputusan Menteri Dalam Negeri oleh penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur. Kata-kata pelantikan oleh penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur. Dengan mengucapkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan taufiknya. Pada hari ini, Senin, tanggal 13 November tahun 2023, saya, penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur,
atas nama Presiden Republik Indonesia dengan resmi melantik Dr. Andes Z. Libing MSI sebagai penjabat Bupati Alor dan Dr. Andes YR Rupidara MSI sebagai penjabat Bupati Sumba Tengah. Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 100.2.1.3/4244 tahun 2023 tanggal 31 Oktober 2023 dan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 100.2.1.3/6103 tahun 2023 tanggal 10 November 2023. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan. Penyerahan memori jabatan berturut-turut. Yang pertama, dari Bupati Alor periode tahun 2019 sampai 2023 kepada penjabat Bupati Alor yang baru dilantik. Selanjutnya, dari Bupati Sumba Tengah periode tahun 2018 tahun 2023 kepada penjabat Bupati Sumba Tengah yang baru dilantik. Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur, penjabat Bupati yang baru dilantik, dan hadirin sekalian, disilakan duduk kembali. Yang saya hormati pimpinan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, penjabat Bupati Alor periode 2023-2024 Bapak Dr. Andes Z. Libing MSI, penjabat Bupati Sumba Tengah periode 2023-2024 Bapak Dr. Andes JR Rupidara MSI, Bupati dan Wakil Bupati Alor periode 2018-2023 Bapak Amun Jowo dan almarhum Bapak Imran Duru, Bupati dan Wakil Bupati Sumba Tengah periode 2018-2023 Bapak Paulus Eskalimu dan Bapak Daniel Lenda, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Alor dan Kabupaten Sumba Tengah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Alor dan Kabupaten Sumba Tengah, penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Dekranasda Provinsi Nusa Tenggara Timur, penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Dekranasda Kabupaten Alor dan Kabupaten Sika, Ketua dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Dekranasda Kabupaten Alor dan Kabupaten Sika periode 2018-2023, para sesepuh asal Kabupaten Alor dan Kabupaten Sumba Tengah, Ketua dan Pengurus Paguyuban Keluarga asal Kabupaten Alor dan Kabupaten Sumba Tengah yang ada di Kupang, pimpinan perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, pimpinan perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Alor dan Kabupaten Sumba Tengah, para pejabat sipil TNI dan Polri, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda,
dan tokoh perempuan asal Kabupaten Alor dan Kabupaten Sumba Tengah, segenap insan pers dan media, ibu bapak undangan dan hadirin yang berbahagia. Salam, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Mengawali sambutan ini, marilah kita semua mensyukuri anugerah dan berkat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenannya kita dapat mengikuti acara pengambilan janji jabatan dan pelantikan penjabat Bupati Alor dan penjabat Bupati Sumba Tengah periode 2023-2024 di tempat yang terhormat ini. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama atas nama pemerintah dan masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Bapak Amon Jogo dan almarhum Bapak Imran Duru, Bupati dan Wakil Bupati Alor periode 2018-2023, serta Bapak Paulus Limu dan Bapak Dani Landa, Bupati dan Wakil Bupati Sumba Tengah periode 2018-2023, atas segala jasa dan pengabdian yang luar biasa dalam membangun Kabupaten Alor dan Kabupaten Sumba Tengah. Dan profisiat serta selamat kepada Bapak Dr. Andes Z. Sony Libing MSI dan Bapak Dr. Andes J.R. Pidara MSI yang telah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri sebagai penjabat Bupati Alor dan penjabat Bupati Sumba Tengah periode 2023-2024. Jabatan sebagai penjabat Bupati Alor dan Sumba Tengah hendaknya dimaknai sebagai sebuah amanah dan kepercayaan dari Tuhan Yang Maha Kuasa melalui Bapak Presiden Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri. Waktu 1 tahun bukanlah waktu yang lama. Berikanlah pengabdian dan pelayanan yang tulus dengan berdasarkan pada komitmen dan integritas yang teguh. Sebagai orang yang sudah lama berkecimpung dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan yang saya sebut sebagai pamong praja, saya yakin kedua penjabat bupati mampu melihat peluang, tantangan, dan juga memberikan solusi untuk pembangunan di Kabupaten Alor dan Kabupaten Sumba Tengah selama 1 tahun ke depan. Saya berharap kedua penjabat bupati selalu membangun koordinasi dan komunikasi yang harmonis dengan DPRD Kabupaten Alor dan Kabupaten Sumba Tengah. Tentunya juga dengan unsur Forkopimda, para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan semua pemangku kepentingan terkait lainnya. Roda pemerintahan dan pembangunan akan berjalan efektif bila ada saling keterbukaan komunikasi untuk membangun kolaborasi dan sinergitas. Hadirin yang saya hormati, tugas dan wewenang penjabat bupati telah ditegaskan secara jelas dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023, yakni terdapat 106 indikator penilaian dan 10 indikator prioritas yang akan dievaluasi setiap 3 bulan sekali. Perkenankan pada kesempatan yang bermartabat ini saya menitipkan beberapa hal yang menjadi arahan Bapak Presiden Joko Widodo pada pertemuan dengan para penjabat gubernur dan pejabat bupati wali kota se-Indonesia tanggal 30 Oktober 2023 yang lalu, kiranya menjadi perhatian kedua pejabat bupati selama setahun ke depan. Pertama, terkait dengan pemilu serentak tahun 2024, yakni pemilihan presiden, pemilihan legislatif, dan pemilihan kepala daerah.
Saat ini kita sudah memasuki proses tahapan pemilu dan saya berharap kedua penjabat dapat menjaga situasi yang kondusif, memberikan dukungan kepada KPUD dan Bawaslu tanpa melakukan intervensi, membangun koordinasi yang baik dengan pemangku kepentingan dan menjaga netralitas ASN. Pastikan ketersediaan anggaran yang dihibahkan ke KPUD, Bawaslu, dan pengamanan pemilihan umum kepala daerah. Yang kedua adalah terkait dengan pengendalian inflasi. Fenomena El Nino telah berdampak pada menurunnya produktivitas pertanian dan perkebunan. Beberapa komoditas pertanian seperti beras cenderung mengalami kenaikan harga yang dapat mendorong inflasi. Saya minta kepada kedua pejabat bupati bersama TPID dapat mengambil langkah strategis untuk mengendalikan inflasi. Lakukan pemantauan secara rutin harga kebutuhan pokok baik di pusat perdagangan dan juga harus rajin ke pasar tradisional. Bangun koordinasi intensif dengan instansi terkait seperti Bulog dan Badan Pangan Nasional untuk menjaga stok cadangan beras pemerintah serta melakukan operasi pasar jika mana diperlukan. Yang ketiga adalah terkait dengan stunting. Bapak Presiden telah menargetkan angka stunting pada tahun 2024 untuk turun menjadi 14%. Berdasarkan data yang ada pada pemerintah provinsi dengan metode elektronik pencatatan pelaporan gizi berbasis masyarakat atau EPPGBM periode timbang Agustus 2023, balita stunting di Alor mencapai 10% atau menurun 1,7% dibandingkan dengan periode timbang pada Agustus 2022 sebesar 11,7%. Dan untuk Kabupaten Sumba Tengah sebesar 7,3% atau menurun 1,4% dibanding periode timbang Agustus 2022 sebesar 8,7%. Saya berharap kedua penjabat bupati segera melakukan konsolidasi tim kerja dengan berbagai pemangku kepentingan terkait dan juga dilakukan penimbangan secara berkala untuk mengetahui stunting setiap bulannya. Keempat, terkait penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Tingkat kemiskinan dan kemiskinan ekstrim Kabupaten Alor pada tahun 2022 adalah sebesar 20,5% atau sebanyak 42,300 orang dan 2,38% atau sebanyak 4.980 orang. Sementara untuk Kabupaten Sumba Tengah sebesar 32,51% atau sebanyak 24.490 orang dan 24,49% atau sebanyak 14.000 orang. Saya berharap kedua penjabat bupati dapat fokus pada 1-2 program utama selama 1 tahun ke depan untuk mendorong penurunan jumlah angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrim di daerahnya masing-masing. Peningkatan jumlah dan besaran investasi di daerah merupakan salah satu peluang untuk memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan. Reformasi birokrasi dan penyederhanaan prosedur dan juga tata kelola dalam pemberian izin investasi hendaknya terus diperkuat. Yang kelima adalah terkait dengan koordinasi. Hendaknya senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam hal tata kelola pemerintahan dan juga mengupayakan peningkatan anggaran pembangunan dari berbagai sumber, termasuk dalam pemerintahan untuk selanjutnya melayani masyarakat sesuai target yang ditetapkan dalam rencana pembangunan daerah 2024-2026 di masing-masing kabupaten. Hadirin yang saya hormati, Presiden Joko Widodo telah menegaskan secara eksplisit bahwa beliau akan selalu memantau
dan mengevaluasi kinerja pejabat kepala daerah setiap hari. Karena itu saya berharap kedua penjabat agar terus menjaga kekompakan dan soliditas tim kerja dengan seluruh perangkat daerah. Disiplin dan kinerja para ASN, P3K, pegawai kontrak daerah, serta perangkat pemerintah lainnya harus diperhatikan secara serius. Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, saya menitipkan satu hal yang penting, yaitu utamakan core values. Core values ASN menjadi pilar utama ASN. Jadikanlah ASN yang berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, dan adaptif serta kolaboratif. Dan senantiasa berpikir dan bertindak netral dalam menghadapi proses pemilihan legislatif, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada Bupati dan Wakil Bupati Alor dan Sumba Tengah periode 2018-2023, dan selamat bekerja kepada penjabat Bupati Alor dan Sumba Tengah periode 2023-2024. Berilah dan tunjukkan pengabdian terbaik. Mari terus bangun kebersamaan dan kolaborasi untuk kemajuan Floba Morata tercinta. Mari bergandeng tangan untuk NTT maju dan sejahtera. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa menyertai dan memberkati segala usaha dan karya kita sekalian. Terima kasih. Salam. Salve. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Sekian dan terima kasih. Dilanjutkan dengan foto bersama. Mohon berkenan Bapak Pejabat untuk tetap berada di atas panggung. Kami mohon berkenan juga penjabat ketua tim bersama yang akan dipimpin oleh pejabat dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tuhan kami memuji nama-Mu dalam segala waktu. Muliakan hati Allah yang mempersatukan hati kami. Di hadapan hadirat-Mu, pujian hormat hanya kepada-Mu. Oleh karena kemurahan-Mu, kami dapat di hadapan hadirat-Mu saat ini. Kami mensyukuri persekutuan yang indah dan hikmat ini. Pada acara pengambilan janji jabatan dan pelantikan penjabat Bupati Alor dan penjabat Bupati Sumba Tengah. Ada banyak hal yang Tuhan buat bagi kami, termasuk di dalamnya kepercayaan dan jabatan yang kami saksikan saat ini. Kami menyadari bahwa jabatan adalah amanah pengutusan bagi setiap orang yang diberi kepercayaan dan penghargaan. Bahwa setiap jabatan atau pekerjaan adalah panggilan iman yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, Roh Kudus kiranya menolong para hamba-Mu ini. Jadikan pelantikan ini sebagai momentum bagi hamba-hamba-Mu ini untuk menyadari bahwa jabatan yang diberikan bukan sekedar kepercayaan dan penghargaan, tetapi harus dimaknai sebagai tanggung jawab iman dan amanah yang harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati dan kemurnian motivasi. Ya Allah, ya Tuhan kami, karuniakan kemampuan dan hikmat, kesehatan dan semangat pengabdian, tanggung jawab kepada kedua hamba-Mu yang baru saja dilantik. Tuntun dan sertai mereka sehingga dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik dan benar seturut maksud dan kehendak Tuhan. Teguhkan dan sempurnakanlah janji dan komitmen mereka sehingga mereka dapat memaknai pekerjaan yang mereka lakukan dan kerjakan sebagai
sebuah ibadah yang berkenan kepadamu. Ajarilah mereka untuk selalu mengabdikan diri demi kepentingan banyak orang, untuk menegakkan kebenaran, keadilan, dan kejujuran, dan terlebih tunduk di bawah kehendak-Mu. Roh Kudus memampukan mereka untuk bekerja dan berkarya sesuai dengan maksud dan rencana Tuhan bagi kemajuan Kabupaten Alor, bagi kemajuan Sumba Tengah, bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan bagi bangsa dan negara. Ya Allah yang Maha Murah, kami berdoa bagi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, penjabat gubernur dan wakil gubernur NTB, semua unsur pimpinan di daerah ini. Karuniakanlah hikmat dan kearifan agar mereka mampu memimpin kami sesuai semangat dan cita-cita bangsa. Hindarkanlah kami dari perpecahan dan permusuhan, perselisihan dan pertentangan. Mantapkan tekad kami untuk terus membangun bangsa dan daerah kami menjadi daerah yang mandiri, maju, makmur, adil, dan sejahtera. Materaikanlah kasih keadilan dan jiwa amanah dalam hati hamba-hamba-Mu ini. Mampukanlah hamba-hamba-Mu ini untuk menjamin kesejahteraan serta kedamaian bagi segenap masyarakat Nusa Tenggara Timur. Biarlah melalui jabatan dan kekuasaan mereka menceritakan dan menjadi saksi tentang kerajaan Allah yang membawa shalom dan sejahtera. Ya Allah yang Maha Pengasih, kami sadar kami tidak luput dari dosa. Karena itu kami berdoa dan memohon kepadamu, kasihanilah kami, ampunilah segala dosa kami, serta jauhkanlah kami dari hal-hal yang tidak Engkau kehendaki. Inilah kami, inilah doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara pelantikan penjabat Bupati Alor dan penjabat Bupati Sumba Tengah selesai. Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur bersama unsur Forkopimda Provinsi Nusa Tenggara Timur disilakan menuju ruangan transit. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara akan dilanjutkan dengan pelantikan penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Alor dan Kabupaten Sumba Tengah oleh penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk itu dimohon pengertian Bapak Ibu sekalian, tanpa mengurangi rasa hormat dan demi efisiensi waktu, kami persilakan untuk tetap berada di tempat.
penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Alor dan Kabupaten Sumba Tengah oleh penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kami silakan Nyonya Elsa Safitri Living Sebayang SE dan Nyonya Tabita Iriani Rubidara Kamban SSI Peon menuju tempat yang telah ditentukan. Dengan hormat, kami silakan penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur berkenan menuju meja pelantikan.
Yang terhormat Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati Penjabat Bupati Alor dan Penjabat Bupati Sumba Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Sumba Tengah masa jabatan tahun 2018-2023, Bupati Alor masa jabatan tahun 2018-2023, Ketua dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Alor dan Kabupaten Sumba Tengah masa jabatan tahun 2018-2023, yang kami hormati unsur forum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten Alor dan Kabupaten Sumba Tengah, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor dan Kabupaten Sumba Tengah, para asisten sekda dan pimpinan perangkat daerah, singkatnya hadirin yang kami hormati. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Senin 13 November 2023, diselenggarakan acara pelantikan penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Alor dan Kabupaten Sumba Tengah oleh penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi. Awali dengan pembacaan keputusan penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur oleh Sekretaris Tim Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur. Keputusan penjabat Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 06 dan nomor 07 garing SK garing PKK titik NTT garing 11 garing 2023 tentang pemberhentian ketua dan pengangkatan penjabat Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Alor dan Kabupaten Sumba Tengah. Pejabat Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Nusa Tenggara Timur menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memperhatikan 1 dan seterusnya, memutuskan menetapkan pertama, memberhentikan Yang Terhormat Dr. Anda Nyonya Ben Istiana Joko dari jabatan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Alor dan Nyonya Teresia Lepeboro MC sebagai Ketua Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sumba Tengah, dengan ucapan terima kasih atas kesetiaan, pengabdian dan jasa-jasanya yang telah disumbangkan kepada Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Alor dan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sumba Tengah. Kedua, mengangkat Nyonya Lisa Safitri Living Sebayang ST sebagai penjabat Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Alor dan Nyonya Tabita Iriani Rupidara Kamban SSI PO sebagai penjabat Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sumba Tengah. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari dapat kekeluaran akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan Kupang tanggal 10 November 2023. Penjabat SC. Tembusan disampaikan 1 dan seterusnya. Sekian. Pelantikan penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Alor dan Kabupaten Sumba Tengah ditandai dengan pembacaan naskah pelantikan oleh penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan surat keputusan penjabat Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 06 garing PKK NTT garing 11 garing 2023 dan SK nomor 07 garing PKK NTT garing 11 garing 2023 tanggal 10 November tahun lainnya
dipercayakan untuk meningkatkan peran serta BKK dalam mewujudkan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan kepada kita semua dalam menjalankan dharma bakti kepada masyarakat, bangsa, dan negara tercinta. Penandatanganan naskah pelantikan berturut-turut oleh Nyonya Elisa Savitri Libing Sebayang SC sebagai penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Alor. Nyonya Tabita Iriani Rupidara Kamban SSI Triol sebagai penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sumba Tengah. Selanjutnya oleh penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur. Acara pelantikan selesai dilanjutkan dengan foto bersama. Kami mohon berkenan penjabat Ketua Tim Penggerak PKK. Foto bersama selesai, penjabat Ketua Tim Penggerak PKK. Tujuh ada itu aneh.
apa-apa.
Sumba Tengah bersama Ibu. Setelah mengucapkan salam hormat, saya ini buru-buru wawancara. Bersama Kepala Gubernur Nusa Tenggara. Sini. Kakak nanti kau terkirim ke sebentar. Yang pasti bahwa sebagai penjabat Bupati Alor, saya akan lanjutkan apa yang telah dikerjakan oleh Bapak Amon bersama Bapak Tengah. Dan yang terbaik itu adalah ada yang mempertimbangkan, tentu saja saya bersama dengan tim di Alor untuk sama-sama mengoptimalkan. Dan jika ada yang belum, kami sama-sama juga membangun. Terkait dengan inflasi, kemiskinan ekstrim dan juga stunting, tentu saja menjadi perhatian bagi saya. Dengan menuntaskan agenda yang luar biasa. Langsung ini tambah. Dengan pemilu tahun depan seperti apa? Mungkin imbang Oh, yang pasti bahwa perintahnya jelas, yaitu bahwa ASN harus menjaga netralitas. Tidak saja ASN, tapi seluruh penyelenggara, termasuk penjabat bupati, harus berdiri paling depan menjaga netralitas itu, sehingga menjadi contoh bagi seluruh ASN dan penyelenggara pemilu lain. Siapakah rencana untuk memantau kalau dilihat tadi saya katakan bersama tim di Alor, seluruh komponen masyarakat yang di Alor, kami bergandengan tangan bersama-sama untuk memantau dan membangun Alor. Sektor apa yang mungkin diprioritaskan? Yang pasti bahwa perikanan ke laut, pariwisata, pertanian, perkebunan, pariwisata, dan juga sektor lain yang mendukung pembangunan di Alor. Target periode kita akan kerjakan. Bapak kalau untuk berkait dengan nanti sekarang ini mengalami penurunan. Tadi arahan dari Bapak Gubernur jelas bahwa data yang menunjukkan mengalami penurunan. Itu kami akan bekerja keras supaya pada dia mengalami penurunan juga selama saya. Ada polemik anggota DPR dengan ketua DPR. Tentu saja ini menjadi perhatian, tapi nanti saya akan mengajak seluruh komponen di Alor untuk memikirkan itu. Kasus apa? Ya diharapkan Pak PJ jangan. Apa maksudnya itu?
Iya, artinya sebagai kepala daerah harus menghindari. Kita akan kerjasama dengan aparat keamanan dan seluruh Papua di masyarakat untuk paling tidak boleh terjadi. Itu kan melanggar aturan dan juga melanggar firman Tuhan. Iya. PJ harus menjadi contoh, Pak. Anda tahu bahwa Taman Laos di Alor itu Selat Pantar itu adalah taman laut terindah di dunia. Sedangkan di Taman Laut, maka kami tentu akan menjaga itu supaya tidak terjadi kerusakan. Saya akan bekerjasama dengan aparat keamanan supaya tidak boleh ada bom-bom. Karena itu akan merusak terumbu karang dan juga keindahan bawah laut. Soal taman laut ini. Budaya yang luar biasa. Dia punya Takpalana, dia punya Mombangna dan berbagai tempat. Demikian juga ada keindahan alam luar biasa di Pantar bagian bawah. Kemudian juga ada air serta berbagai keindahan alam lainnya. Jadi pelatihan kami memperhatikannya, mempromosikan, kemudian mengenai destinasinya, kemudian ya tentu peningkatan SDM kepariwisataan supaya masyarakat alam dan budaya kepariwisataan apa yang kami sebut hospitality maupun awareness menjadi perhatian. Demikian juga soal kami punya tempat yang luar biasa untuk para rakyat penggunaan di tempat itu sangat indah. Kami akan melakukan berbagai event-event untuk wisatawan dan lainnya. Berapa?